Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai regresi linear berganda. Fokus pembahasan kali ini adalah mengenai konsep dasar regresi linear berganda. Sebelum masuk sebelum masuk ini cepat kita. Pertama, mari kita ingat kembali regresi linear sederhana. Tujuannya adalah untuk mengestimasi parameter yaitu input step atau alpha dan step atau delta. Estimasi ini berguna untuk memprediksi nilai Y berdasarkan X. Metode ini digunakan adalah nilai square atau OFS, yaitu mencari garis regresi yang membuat error atau kesalahan versi sekecil mungkin. Komponen model. Dalam model regresi ada tiga komponen utama. Yang pertama adalah intercept atau alpha, yaitu nilai Y sama dengan 0. Kedua, slope P. Yang kedua, slope atau delta, yaitu seberapa besar perubahan Y jika X naik satu satuan. Dan ketiga, ada error dinamakan dengan U, yaitu bagian dari Y yang bisa dijelaskan oleh model. Terus kita bayangkan nih, untuk mempermudah, kita bayangkan seseorang yang ingin membeli mobil. Orang tersebut nanti mempertimbangkan banyak hal, mulai dari harga, tahun keluaran, ukuran mobil, hingga konsumsi BBM. Semua faktor ini dianggap sebagai variabel X, sementara keputusan akhir atau nilai mobil bisa dianggap sebagai variabel Y. Nah, inilah mengapa kita perlu regresi linear berganda. Regresi linear berganda, regresi linear berganda. Regresinya berganda jika ada lebih dari satu faktor X, maka model X yang digunakan adalah regresi linear berganda. Model umumnya ditulis sebagai berikut. Model umum. Ini adalah variabel dependen yang ingin kita prediksi, sedangkan 1 sampai X adalah variabel independen yang mempengaruhi Y. Versi 2. Tentu saja, model ini sempurna. Selalu ada selisih antara nilai aktual dengan nilai prediksi, yaitu disebut bisu 2. Misalnya, kita memprediksi GDP dengan investasi dan ekspor. Ternyata GDP juga dipengaruhi oleh konsumsi, inflasi, teknologi, dan lain-lainnya. Faktor dengan model ini akan muncul sebagai residual. Oke, ayo praktik reviews. Latihan soal. Semua ada latihan soal. Model GDP, investasi dan model GDP yang dipengaruhi investasi dan ekspor, dan hasil estimasi kita mendapatkan model investasi dengan intercept 20.369,29, koefisien investasi 0,737 dan koefisien ekspor 0,55. Ini kita sudah jelaskan bagaimana saya tahu arti-arti dalam variabel-variabel. Selanjutnya, di sini ada namanya uji model secara keseluruhan. Untuk melihat variabel ini tadi secara bersama-sama dengan estimasi sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 5%, maka kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, investasi dan ekspor secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap GDP. Terus ada uji T. Uji T signifikan parsial, kemudian untuk melihat pengaruh masing-masing variabel. Hasilnya, investasi berpengaruh signifikan terhadap GDP karena
So value juga 0,00, lebih kecil dari 5%. Koefisien determinan R kuadrat adalah 0,588, artinya sekitar 58,8% pada GDP itu dijelaskan oleh investasi dan ekspor. Sementara sisanya untuk 1,2% dijelaskan oleh faktor lain dulu. Oke, dengan demikian kita bisa melihat bahwa restriksi nilai ganda membuat kita memahami pengaruh lebih dari satu faktor terhadap satu variabel. Pada contoh tadi, jadi tidak hanya dipengaruhi oleh investasi, tapi juga oleh ekspor dan ada faktor lain yang masuk model. Kita tulisan dari saya tentang restriksi linear berganda sebuah bermanfaat dan membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang secara menghitung regresi linear berganda. Seperti yang sudah dilihat, ini adalah data yang saya dapatkan. Jadi, ayo kita buka Atlas. Jadi ini dibuka ya. Terus pilih create and make this profile. Target dari 1971. Terus 2020. Terus oke. Setelah itu, dan kita pilih satu. Terus data tadi yang udah kita copy dari sini. Oke, terus jadi satu terus di sini kita ganti ini ini kita ganti X ini kita ganti X2. Oke, digeser ke sini. Ini kan ada nih. Terus, nah, ada kita. Oke, ini tuh udah siap nih datanya. Terus kita kembali ke sini. Tablo nih, klik kanan, klik open, pilih open terus specification. Nah, kita ganti ini hapus. Cek. Hmm. Terus kita klik. Nah, ini teman-teman datanya sudah siap. Oke, lanjut. Aku akan jelasin cara gimana sih eh, menggunakan eh, jadi aku udah hapus tahu dulu tinggal di investment kita karena tadi udah di Excel datanya udah ada, jadi kita langsung aja ke import database menggunakan form Excel. Browser, pilih data yang kita unduh, terus ini bergambar, terus tunggu dulu datanya. Nah, kalau datanya udah meningkat, kita pilih import. Kita langsung lihat ya, jadi regresi linear sebenarnya. Ini adalah data. Habis itu kita kecil file, transcript. Nah, di sini kita tulis model
pakai ganda. Terus ON buka kurung itu deskripsi ini mirip dengan sederhana kita tulis ini GDP Investment Sport. Hmm, ini lambang ini coba ini plus ini plus ekspor X misalkan harus sama ya, kalau nggak sama nanti dia biasanya error koma. Nah terus di sini kita eh sebenarnya setelah itu kita koma kita ini tulis judul file kita, jadi itu enter terus summary untuk yang paling atas, terus kita klik model tulis yes ada biasa kan. Kita cek lagi nggak error ya teman-teman, tuh error ekspor, errornya di ekspor. Oh nggak ada ini, kita pakai X teman-teman. Oke, udah nggak ada lagi. Ini yang dulu kita ini dia teman-teman hasil ini. Jadi diusahakan kita tuh jangan sampai salah untuk menulis pada bagian ininya. Kalau misalnya kita salah sedikit aja atau huruf atau lambangnya, ini akan terjadi error. Tapi di setiap error itu kita akan diberitahu bahwa gimana sih objek, kenapa sih tempat errornya ternyata di sini. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Begitu ya. Sekian terima kasih.